linknya. Oke, sebentar, izin saya recording ya. Oke, recordingnya on. Bisa tolong di off, dinyalakan dulu semua kamera, biar saya ambil attendance. Biar saya ambil kehadiran. Mufli, Daronisa, Mukti, Sri Arti, Kalisa, ada Fakrin, ada ya Feby, ada Fitri. Tag-nya di rename, jadi saya nggak kelihatan nama kalian. Evan, Wildi, Salma, Ilham, Resturisti, Yola, Utari, Rizka. Yang reg-reg ini nama depannya diganti jadi rename biar nama kalian aja. Bisa kan ya? Di rename biar kelihatan. Oke, sudah nyala semua kameranya? Saya izin screenshot untuk kehadiran 1, 2, 3. Oke. Boleh dilanjutkan, Yusuf. Untuk materi kita hari ini, kita akan lanjutkan materi untuk pembahasan tentang grid. Kemarin kan udah bikin grid ya, cuman saya menugaskan mahasiswa untuk menginput ke membuat grid design. Gridnya bebas ya, kalian mau bentuk seperti apa, tapi menggunakan Bootstrap. Mungkin minggu ini kalau bisa difinalkan untuk desain kalian, karena minggu ke-14 itu kan udah sebentar lagi ya, 13-14 itu udah tinggal 2 minggu lagi. Jadi silahkan difinalkan. Nah, sekarang minggu berikutnya itu kita belajar buat form dan table, tapi saya minta Yusuf bisa finalkan hari ini, Yusuf ya, untuk diajarkan desain bikin tabel sama form. Bisa ya Yusuf ya, kira-kira ya, kalau hari ini tuntas? Iya, bisa Bu. Nah, oke. Silakan Yusuf langsung dimulai saja. Sekarang yang hadir 29. Saya tadi sudah screenshot. Laptopnya boleh sambil dipersiapkan. Kalau ada kendala boleh langsung nanya ya sekarang ya, mumpung ini, karena kalau di WhatsApp mungkin agak kesulitan untuk TikToknya langsung. Oke, boleh diklik yang tautan yang dikirimkan di kolom chat. Boleh, Yusuf di handle ya, saya menyimak. Baik, udah pada dibuka web yang sudah di ini, link yang sudah saya kopikan di chat, di kolom chat. Nah, untuk tutorial Bootstrap itu lengkap ya, di link yang saya berikan dari di W3 School itu ada Bootstrap 4. Di sini ada example tentang Bootstrap-nya, ada semua ya, pokoknya ada tipografi, ada warna, ada table, ada gambar, ada jembatan, ada peringatan, ada button group. Nah, jadi kita bisa belajar dari sini ya. Nah, contoh penggunaan GERD itu di sini ada base 4 itu Bootstrap 4. Nah, ini GERD. Nah, jadi di dalam Bootstrap itu ada call itu emang bawaan dari Bootstrap-nya, ada SM, ada MD, ada LG, ada XL. Nah, masing-masing itu punya pengertian ya. Untuk call misalnya di kanan ya, call strip SM, SM itu berarti small device. Kalau MD itu medium, kalau LG itu large, kalau XL itu
lebih besar dari range ya. Nah, pengertian dari maksudnya SM, MD, LG sama XL ini itu jumlah besarnya yang ke kirinya, width-nya ya, berapa pixel, kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh penggunaannya, tapi di sini tidak menggunakan kalau itu di sini tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan yang tadi di sini, yang kelas girth-nya itu, yang SM, MD, LG sama XL itu sudah digunakan, tapi ada contohnya di sini. Nah, ini column dari girth itu. Nah, ini contohnya yang menggunakan SM3. SM itu berarti ini ya, small device ya, berarti kecil ukurannya. Dan di sini tuh enaknya bisa langsung dicoba ya. Jika diklik try it, itu nanti langsung ada. Bentar ya. Settingnya. Ubah dulu. Oke, ketika tadi kita klik try, jadi kita di sini bisa mencoba ya, bisa edit-edit di sini sebelum kita copy paste ke codingan kita. Contoh yang example, salah satu example ini, di try, nah nanti langsung muncul ini. Nah, dan ini hasilnya di sini. Maksudnya small device itu ini ya, si width-nya itu segini ya ukurannya, yang warna oranye ini, nah segini. Nah, itu tuh berarti 576 pixel wide. Nah, tapi kan ini bisa diganti ya sama kita. Di sini itu bisa diganti-ganti ya. Tadi kan ada SM, ada apa aja sih? Bentar ya. Ada MD, ada LG ya. Kita coba sama yang LG. Sekarang, oh nggak bisa. Nah, ini contoh penggunaan yang dua, ada SM4, ada SM8 ya. SM itu berarti small medium, small device. Bentar, loading ya. Bentar, sabar. Oke, kita ini lagi di control situ. Nah, 3 itu berarti ukurannya ya. Kalau misalnya kita diubah menjadi 8, misalnya ini namanya jangan ini ya. Kolom 1, bentar ya. Nah, ukuran dari kolom 1 itu bila diubah menjadi 8 itu akan lebih lebar. Tapi di sini dibatas hanya 576 pixel wide. Jadi maksudnya hanya 576 pixel wide itu bahkan resolusi layarnya itu jadi cuma dibatas cuma segitu. Jadi dia itu tidak akan melebihi misalnya 576 pixel itu ukuran layar HP ya. Nah, jadi dia itu gak akan melebihi ukuran layar HP. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ini yang dirubah semakin kecil si angka SM ininya, semakin pendek pula misalnya SM1. Nah, bisa kelihatan ya perbedaannya. Misalnya ini SM2, SM3, SM4.
Nah, bedanya. Nah, ini perbedaannya di sini juga ada. Jadi itu ada form. Boleh saya cari. Nah, ini ada form. Form itu untuk input ini ya, untuk input data ya. Seperti misalnya untuk mengetik nama, mengetik email. Kalau misalnya kita login di salah satu website, nanti misalnya ada kayak ketikan email sama password kita ya. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Nah, ini form pada Bootstrap. Dan ini ada codingannya, bisa kalian copy paste seperti itu ya. Form itu kan ada yang ke bawah seperti ini ya. Bentar. Nah, bentuk form itu ada yang ke bawah seperti ini. Kalau dibagikan sosial media itu kan Instagram pakainya yang ke bawah gini ya. Sedangkan Facebooknya pakainya yang ke kanan kayak gini. Yang rata atas, kiri kanan kayak gini. Nah, ini untuk codingannya yang form. Ada codingannya juga di sini. Kita try. Nah, misalnya dari contoh itu cuma ada dua baris untuk inputkan, misalnya cuma ada email, password ya. Misalnya kita ubah ya, ada nama, jenis kelamin, dan alamat. Berarti kita nambah satu ya misalnya. Kita ubah dulu yang email ini menjadi nama. Dan password menjadi alamat. Nah, bagaimana cara menambahkannya itu? Di sini kan ada div ya, teman-teman. Di sini ada tutup div. Nah, dari tutup div ini kita tambahkan. Caranya dari tutup div ini kita copy, kita drop sampai div yang nggak ada tutupnya. Yang nggak ada tutup ininya ya, bentar. Nah, yang nggak ada tutup ininya nih. Yang nggak ada tutup kayak gininya. Kita copy aja. Copy. Tinggal enter dari sini, lalu paste. Nah, jangan lupa ubah ininya ya. Tambahkan email, berarti di sini input-inputnya email. Email. Tadinya bebas. Di sini bisa enter email. Beralamat. Di sini enter. Nah, jadi teman-teman pengertian placeholder pada form di HTML itu untuk menambahkan yang ada di dalam formnya ini, kayak ininya loh, yang ada di sininya. Jadi kan ada enter email tulisan di dalam formnya ini. Nah, placeholder itu berfungsi untuk menambahkan yang ada di dalam sini, seperti itu ya. Dari sini misalnya name-nya bisa nama, misalnya alamatnya, alamat, emailnya, IML. Sekarang coba ya. Nah, langsung nambah ya. Nah, langsung ada 3.
berapapun banyak jumlahnya, nanti kalian itu bisa ya, misalnya lebih dari 3 atau lebih dari 4 itu bisa. Nah, kalau misalnya kalian udah mencoba dari sini berhasil, ketika nanti kalian sudah bikin bootstrap, kode yang dikopikan itu berarti yang ini, yang dari div sini sampai form. Kita contohkan aja ya, ini kita udah beres yang form, terus kita bakal buat satu lagi namanya, oh ya bentar, tipografi aja deh. Nah, tipografi itu kayak gini ya, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Semakin besar angka H, berarti semakin kecil hurufnya. Kalau semakin kecil angka sesudah H, berarti semakin besar hurufnya. H1 itu menandakan hurufnya paling besar ya. Contoh, kita membuat example yang bootstrap ini ya. Kita hapus yang ini. Bentar. Hapus misalnya. Kita ubah di sini selamat datang di web saya ya. Selamat datang di web. Nah, jangan lupa diklikkan, nanti akan jadi seperti ini ya. Masih loading. Nah, selamat datang di web saya. Misalnya di sininya nama kita, nama yang ada di sini, saya tarik satu, itu paling atas, Alianisa. Alianisa. Febrian. Nah, run, nah udah kayak gini. Nah, terus kita mau menambahkan ini ya. Caranya cukup simpel. Cara yang pertama yang harus kalian lakukan itu, yang pertama itu kalian itu menggunakan editor codingnya apa ya, kan ada Sublime, ada Notepad++, masih ada kayak Dreamweaver, ada Backstreet, banyak ya. Di sini kan kebanyakannya pakai Sublime atau enggak pakai Notepad++ ya. Saya bakalan coba pakai Notepad++ di sini. Notepad++. Nah, belum tampil ya, bentar ya. Oke, belum tampil. Nah, ada ya, ini tampilan Notepad++-nya. Nah, ini tampilan Bootstrap yang tadi sudah kita coba, yang selamatkan di web saya. Caranya ini kita kopikan semua, Ctrl Alt, Ctrl A, atau Ctrl Alt, atau blok semua, copy. Kalau pakai Notepad++, jangan lupa bahasanya dua menjadi HTML ya. HTML, baru paste di sini. Nanti ada seperti ini ya.
Nah, ada seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada div class ya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kalau ini kita save dulu, bentar ya. Saya save dulu. New folder ya. Kita namain home. HTML. Nah, ini udah di kita coba run ya. Bentar. Nah, ini ada. Nah, ini ya yang udah di copy-nya yang tadi yang udah hasil copy paste dari sini. Bagaimana cara menambahkan form di dalam sini yang tadi sudah kita buat, yang selamat datang di web saya gitu ya. Bagaimana caranya kalau misalnya di bawah itu pingin ada misalnya kita tuh tentang web survei ya, mengenai survei tentang siapapun itu dan apapun itu. Nah, di bawahnya pasti ada form. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada div. Kita lihat ya. Nah, di sini tuh ada div ya. Nah, di body ini ada div. Div-nya ini kita copy sampai ke sebelum tutup body. Dari sini, saya zoom. Nah, dari sini, dari div ini, atau dari bawah body yang ada di dalam tadi form, kita copy sampai sebelum tutup body. Nah, berarti sampai sini ya. Dari sini kita blok sampai body. Nah, sampai gini. Copy. Nah, gimana di pastenya? Ya, di pastenya berarti sesudah div yang tadi selamat datang di web saya ya. Kita paste di sini. Kalau sudah, kita save. Nah, kalau udah kita save, baru kita lihat hasilnya. Nah, langsung muncul. Nah, muncul ya langsung ya. Nah, ini salah satu penggunaan Bootstrap ya. Menggunakan dalam alat bantunya W3 School, jadi memudahkan kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ngoding. Kayak gitu ya, codingannya simpel, cuma HTML. Di sini nggak ada PHP, cuma hanya HTML aja. Seperti ini codingannya. Yang sudah dipelajari mungkin ya waktu sebelum UTS. Nah, ini bisa dilihat ya deh dari sini ya. Nah, di sini ada warna, ada table, ada image, ada buat banyak ya. Bisa dipelajari. Pokoknya di sini semua ada. Jadi jangan takut misalnya nggak ngerti bikin table atau misalnya nggak ngerti bikin form. Nah, dari sini ada semuanya. Dari form itu ada banyak, misalnya dan next, tutorial selanjutnya. Nah, di form itu ada text area, ada checkbox, ada radio, ada select ya. Nah, ini contoh penggunaan checkbox pada ini ya. Pada form, di form itu kan cuman ada ini ya, gak cuman ada apa namanya, cuman ada tulisan, cuman input nama kan. Kadang kalau misalnya kita menginputkan jenis kelamin, harus ada radio button ya. Misalnya jenis kelaminnya kan udah diberikan opsi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita cari radio button, nah kayak gini, misalnya. Nah,
kita try ada ini, sini bisa kita hapus yang H2 ini, yang ini misalnya kita ganti dengan tulisan jenis kelamin. Jenis kelamin kan di sini ada. Tadi opsi yang 3-nya kita hapus. Bentar ya, di pas berarti sampai sini. Nah, submitnya kita hapus. Nah, terus yang 1-2-nya. Value-nya perempuan, jangan lupa ya, value-nya perempuan juga. Value-nya laki-laki. Nah, gimana ini ngopiinnya nih? Caranya gampang ya. Kayak tadi ya, di bawah body ini, kita copy aja sampai bawah. Berarti sampai sini ya. Nah, sampai div sini. Copy. Nah, dari sini, sesudah tutup div ini, kita enter. Bentar ya, body. Di sini, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada ya, pilihannya langsung. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, ya. Dalam form itu banyak ya tipe-tipenya. Ada kayak gini, untuk memilih, select list namanya. Ada tipe kayak gini juga, untuk file dan ukuran filenya. Nah, ada tipe yang seperti ini, yang sudah ditentukan oleh kita sendiri. Misalnya, yang boleh input data dalam form kita itu cuma @gmail.com. Misalnya emailnya, nanti dari sini kita ubah menjadi @gmail.com. Kayak gitu ya. Tapi ada yang mau ditanyakan? Boleh mungkin untuk yang mau ditanyakan ya, terkait dengan tugas juga yang ada di kuliah online, boleh ditanyakan juga. Jadi disesuaikan tugas yang ada di kuliah online itu dengan proyek kalian. Jadi nanti intinya proyek web kalian itu di dalamnya itu harus ada unsur form dan tabelnya seperti itu ya. Kalau grid kan udah pasti akan ada gridnya ya. Disesuaikan dengan desain yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Dan nanti minta tolong sama Kang Yusuf di-collect ya untuk tugas masing-masing kelompoknya. Saya ingin tahu sudah berapa persen progresnya. Dikumpulkan saja, misalnya baru sampai desain atau sudah bikin desain seperti apa, nanti minta dikumpulkan sampai akhir nanti hari Sabtu ya. Nanti minta dibikinkan link untuk collect-nya ya sama Kang Yusuf, nanti boleh dikumpulkan biar ketahuan nanti kalian udah berapa persen progresnya. Oke, silakan dilanjut aja Yusuf. Oke, baik. Di sini ada basic template Bootstrap ya. Nah, kayak gini. Sebenarnya template Bootstrap itu banyak ya.
bisa searching dimanapun itu, di Google, di Bing, ataupun di mesin pencarian yang lainnya. Develop Bootstrap itu gampang sebenarnya, banyak dan open source jelasnya itu ya Bootstrap itu. Jadi nggak usah bayar ataupun apapun itu. Kalau misalnya kalian ingin hosting berarti kalian harus bayar. Dan kalau misalnya untuk tampilan Bootstrap itu banyak. Yang banyak di Bootstrap itu mengenai info apa ya namanya? Kayak apa ya? Di Bootstrap itu pokoknya kalau untuk travel lumayan banyak data travelnya. Tapi ya pasti kalau misalnya di kelas kalian itu kan nggak boleh ini ya sama template-nya. Jadi kalau misalnya mau pakai template harus yang sesuai dengan tema kelompok kalian gitu ya. Kalau misalnya kelompok kalian tentang info kota Bandung, berarti kalian harus mencari tentang web mengenai info-info yang kayak apapun itu ya. Kalau misalnya oke, bentar ya, ini ada yang nanya. Nur Ilham kan kalau mau bahas akuisisi misalnya mau diterima di kanan atau di kiri gimana? Oke, jadi gini ya. Bentar ya. Mana sih? Oh ini ya misalnya. Baik, bentar ya. Nah, misalnya kita ubah yang ini ya, Kang Ilham ya. Nuril, Kang Rahma ya, kita ubah ini ya, yang misalnya selamat datang di web saya, menjadi di tengah misalnya ya. Nah, ini. Kalau untuk di tengah itu, mudah tinggal tambahkan yang namanya coding center. Nah, tapi jangan lupa tutupnya kalau misalnya kita center di sini tanpa ada tutup. Bentar ya, masih loading. Udah ya, bentar. Nah ini ya, kalau untuk di tengah itu menggunakan center, kita save, kita coba ya. Nah, untuk tengah ya seperti ini ya. Terubah belum? Oke, misalnya yang ini itu kita mau ubah di ini. Coba. Nah, ada atribut ini dinamakan legend ya. Di sini sama dengan ini. Nah, ini mau di mana? Apakah live atau apa? Misalnya kita coba live ya. Merubah kayak bentar.
Coba ya. Karena untuk merubah posisi apapun itu, maupun gambar, tulisan, judul, apapun itu ya, di dalam HTML itu cukup menambahkan yang namanya atribut allegiance. Ada right, ada left, ada center ya, seperti itu ya. Kalau misalnya center ini untuk judul, tapi bisa juga menggunakan allegiance. Cuman, kalau allegiance itu kan harus satu-satu ya, nggak bisa semuanya gitu ya. Harus satu-satu. Kalau enaknya center, center itu bisa semuanya masuk. Kalau misalnya kita center buka di sini, di selamat datang di web saya, nanti yang nama web kitanya itu ditutup center, nanti akan ikut ke tengah, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk subjudul ataupun itu, apapun itu, ingin letaknya di kiri, di kanan, ataupun di tengah, bisa menggunakan region ya namanya. Nah, kayak gini. Region sama dengan posisinya di mana, center, left, atau right, gitu kayak gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai tugas kelompoknya, ataupun tugas individu yang di kuliah online-nya, ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Di chat juga gak apa-apa. Kalau untuk tugas kelompoknya, udah berapa persen progresnya? Bentar, kelompok satunya. Kelompok Teh Cica, ada? Teh Cica Yati. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke table ya. Kita lanjut. Kang Punten mau tanya. Oh iya, boleh. Siapa namanya? Enggak. Itu dari Dwi Kang. Dwi, oh iya. Boleh. Itu yang tadi dipraktekin kan yang apa ya, yang form itu kan disubmit nanti. Nah, rencananya kelompok kita tuh mau bikin website tentang pelatihan kiper gitu. Misalkan ada yang daftar gitu Kang, nah kan disubmit. Nah nanti kita bisa lihat kemana, soalnya ini pas diklik, saya klik, sini langsung file not found. Gimana ya Kang? Nah, baik. Jadi Gali ya, kalau untuk proses submit data itu seperti Google Form ya, kayak gitu ya. Nah, Iya Kang. kalau untuk proses submit data itu tidak bisa menggunakan HTML aja, Teh. Nah, itu harus menggunakan PHP. Nah, jadi kalau PHP itu base pemrogramannya emang ini ya, pusing banget. Kita buka salah satu contoh ya. Bentar deh, kita contoh PHP ya, pemrograman PHP. Kalau misalnya HTML aja itu emang pasti nggak bisa, Teh. Karena harus ada PHP-nya ya, backend-nya. Kalau misalnya apa ya namanya, kalau misalnya
Bootstrap itu hanya sebagai tampilan aja ya, bisa dikategorikan sebagai front end aja gitu ya. Front itu sebagai tampilan. Nah, fungsi front end itu kan ada back end, misalnya kalau misalnya kita ngeklik link dari ini, kita masuk kemana. Nah, salah satu contoh itu seperti itu ya. Kita daftar, misalnya masuknya kemana. Nah, contohnya buka yang ini ya. Bentar ya. Kurang jelas ya, bentar. Nah, baik, jadi gini teh. Bentar, saya buka Excel dulu. Baik, jadi gini teh. Kalau untuk ingin fungsi seperti itu, yang pertama harus kita buat itu yang pertama database ya. Pastinya harus menggunakan database. Di dalam database itu kan ada table, misalnya yang sudah web saya buat untuk Telkom yang ini, kepuasan pelanggan IndiHome ini misalnya T-Answer ini. Nah, fungsi T-Answer ini di dalam database itu untuk mengetahui jawaban apa yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Yang seperti tadi Teteh katakan, misalnya itu kan ini itu kan ini ya, apa namanya, misalnya yang form apapun itu, nanti misalnya kita tulis nama, misalnya kayak gini, email. Nah, ketika diklik submit atau klik input data, nah pasti nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Pertama harus ada fungsi dari PHP itu. Nah, nanti ketika diklik submit itu dalam PHP itu dikoneksikan ke dalam database, nanti masuk ke database ini. Baru di dalam database ini tuh bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah fungsi backend-nya teh. Kalau yang misalnya yang tadi ini, nah misalnya ini ya, ini adalah sebagai front end, seperti itu ya. Ini sebagai front end. Nah, ini sebagai front end itu jadi kita input manual. Nah, contohnya kita input ini aja ya. Bentar. Komentarnya hanya contohnya. Nah, ketika di submit itu nanti kan tadi kata kita bisa melihatnya itu datanya dari mana. Nah, kalau untuk PHP itu ada fungsi backend teh. Nah, kalau misalnya udah di submit itu nanti
sebagai nanti misalnya sebagai arti dari tersebut itu bisa dilihat dari sini. Misalnya tadi hasil jawabannya, nah ini ada yang tadi ya 3 Desember kita detail, hasilnya kelihatan dari sini. Nah ini sebagai backend-nya, begitu ya. Dan ini fungsi PHP-nya itu, mempelajari PHP-nya itu mungkin kalau sekarang waktunya untuk semester akhir itu, ke semester sampai nanti di akhir itu, bisa sih cukup waktunya. Cuman pasti ini ya harus digedar banget ya. Nah ini fungsinya. Untuk membedakan di dalam database, untuk mengeluarkannya. Nah ini PHP namanya ya teh. Jika HTML hanya seperti ini, nah ini sebagai front end, yang tadi tulisan supaya kepuasan di home itu, nah maka backend-nya itu seperti ini. Mana tadi? Nah backend-nya seperti ini. Dan itu harus banyak kelasnya kayak gitu. Karena kalau untuk Bootstrap mah ya nggak apa-apa sih, nggak usah ada fungsinya. Misalnya kalau misalnya diklik harus masuk ke sini, nggak usah ya, hanya tampilan saja Bootstrap itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada form tapi form itu tidak berfungsi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya bisa berfungsi ya lebih bagus kayak gitu ya. Ada nilai plusnya. Tapi kalau misalnya formnya emang gimana ya, nggak bisa berfungsi, emang Bootstrap seperti itu gitu ya, sifat mutlak Bootstrap itu emang seperti itu gitu. Jadi nggak, emang dalam Bootstrap itu cuma bisa berfungsinya itu apa ya, cuman kayak tampilan aja. Misalnya dari bagian link, misalnya fungsi ahref dari misalnya dari gambar 1 ada button klik gambar 2, nah paling kayak gitu-gitu aja kalau untuk Bootstrap itu. Soalnya kan dia itu sifatnya masih HTML. Kemudian yang dibedakan itu dari desainnya aja gitu, dari bajunya aja. Misalnya si HTML itu biasanya tubuhnya, yang membedakan itu hanya bajunya saja gitu, hanya luarnya saja. Bootstrap itu seperti itu aja, yang membedakan itu dari luarnya saja. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Kang. Terima kasih. Baik, bentar ya. Baik, Kang siapa ya, Kang Novel Jain, boleh sih Kang dibuat sebagus apapun itu kan, namanya desain itu boleh-boleh aja gitu. Kalau misalnya Akang bisa ngusahain selain Bootstrap, misalnya Bootstrapnya mau dikombinasi dengan framework lain, ya nggak apa-apa. Mau dimasukkan dengan tambahan yang lain juga nggak apa-apa. Kang mau nanya, Iya, boleh. kalau untuk tugas yang sekarang itu harus udah ada foto sama videonya nggak, Kang? Eh, boleh, boleh. Kalau misalnya ada tambahan video, misalnya buat video travel ya misalnya. Ih, bentar, meeting saya ini error, ngampin sendiri. Bentar ya, ngampin orang sendiri, bentar, bentar, bentar. Ya, Kang. Nah, udah. Kopi. Nah,
Nah, kalau untuk di dalam videonya misalnya nih ya, contoh penambahan apa ya, foto sama video gitu maksudnya harus ada atau gimana? Tadi pertanyaan boleh diulang nggak? Nah, kalau untuk dalam web itu emang kalau gambar wajib ya, di dalam satu website Bootstrap itu gambar wajib ada. Jadi pokoknya tugas akhirnya itu apapun yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir itu nanti dimasukkan misalnya di dalam webnya, mau ada video itu ada nilai plusnya juga. Jadi nanti kan ada poin-poin penilaian ya. Itu kan masuknya ke HTML5. HTML5 itu kan punya poin penilaian sendiri. Kalau misalnya si websitenya ada video, itu bakal lebih bagus karena bisa menampilkan video, ataupun misalnya gambarnya dibuat slide seperti itu ya, itu bisa juga menampilkan lebih bagus. Jadi misalnya kayak slideshow gitu ya, bisa berpindah gambar secara otomatis kayak gitu tuh juga boleh. Ada nilai plusnya. Pokoknya untuk HTML5 itu kan gambar, audio, video itu kan masuknya ke HTML5. Nah, kalau misalnya di websitenya ada HTML5 itu ada nilai plusnya gitu ya untuk kelompoknya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya untuk webnya untuk travel, misalnya kita ngeklik menu travel misalnya di Kota Bandung, nah misalnya ada Cikole atau Asia Afrika, misalnya ada Asia Afrika, di situ ada video tentang Asia Afrikanya walaupun sedikit gitu ya, sebentar, itu nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, makasih Kang. Oh iya, ya, sama-sama. Bentar ya. Kalau masuk ke meeting ngambil sendiri ya. Bentar. Nah, udah ya. Tuh, bentar ya. Ngambil sendiri ya. Baik. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya. Ke materi akhir, yaitu table. Kita cari table. Table. Nah, table. Baik, ini contoh untuk penggunaan table ya, seperti tadi ya. Kalau di dalam W3 School ini mudah ya. Ada example-nya, misalnya ada kayak gininya. Jadi kalian bisa tinggal copy paste aja gitu. Misalnya ada tanggal, misalnya di dalam website travel itu misalnya ada tanggal untuk membukanya, tanggal buka travelnya jam berapa, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita try yang ini. Nah, yang ini kita coba, misalnya kita copy ini. Misalnya kita dua aja ya. Berarti TR-nya kita hapus. Nah, misalnya kita ubah ininya menjadi nama wisata, jam buka, alamat, misalnya seperti ini. Nah, kita ubah yang ininya, misalnya jam bukanya misalnya 08.00 sampai 16.00. Alamat Lembang. Harus yang ini ya. Nah, contoh ini satu, berarti kita copy-nya dari div ini, seperti biasa tadi, div, sampai ke div lagi. Nah, sampai ke div sini. Copy ini masuk ke dalam notepad, dan misalnya kita mau di dalam, sudah submit aja ya, bentar.
Nah, di dalam sini misalnya sudah form. Nah, save, baru kita buka. Nah, ada ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai table? Sebenarnya bisa dipelajari ya di sini, semuanya ada pokoknya mengenai bootstrap-nya. Nah, di sini saya copy aja linknya. Nah, saya copy paste ke sini. Nanti saya copy ke grup WhatsApp-nya juga ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Untuk tugas dan yang lainnya, kelompok dan yang lainnya nanti sudah mulai dilaporkan ya, progress reportnya sudah sampai di mana gitu. Jadi nanti biar ketahuan, Kang Yusuf bisa monitor apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dijelaskan kembali. Kalau misalnya mau buat tugasnya personal boleh. Dan kalau misalnya Bu, saya mau pakai frameworknya nggak pakai Bootstrap misalnya, pakai yang kalian kuasai, silakan aja. Tapi nanti report ya, report ke Kang Yusuf dan ke saya bahwa kalian menggunakan framework yang lain. Tapi kalau untuk yang tugas sekarang pakai Bootstrap aja karena kita belajarnya Bootstrap. Jadi pertemuan ke-14 dan 15 itu nanti dibuatkan sesi sama ketua kelasnya. Satu pertemuan itu 4 kelompok lah ya. Kalau misalnya kita punya waktu 90 menit, berarti dibagi 4. Atau misalnya kita punya 100 menit, jadi satu kelompok itu bisa 15 menitan lah ya, kurang lebih sampai 20 menit. Dan contoh laporannya kalau nggak salah udah saya berikan deh, jadi kalian boleh follow ya, follow dari contoh laporan yang sudah ada. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah cukup. Kalian boleh lanjutkan tugasnya ya, khususnya untuk yang pertemuan 11 ya, kalau nggak salah. Tugasnya itu membuat grade sederhana yang akan kalian sesuai dengan desain tugas yang akan kalian kerjakan. Dan nanti di minggu depan itu pembuatan tentang tabel dan form. Saya rasa mungkin kalau tidak ada yang menanyakan lagi, minggu depan boleh langsung dikerjakan dengan tugasnya. Jadi kalau ada yang menanyakan nanti boleh personal chat sama saya atau ke Kang Yusuf. Termasuk juga yang mau Yusuf itu kemarin saya lupa. Untuk hosting ya, untuk yang hosting. Kalau misalnya ada yang mau sampai hosting, minta bantuan Kang Yusuf, nanti boleh di-collect aja ya sama Kang Yusuf. Dan ternyata gelap. Dan difasilitasi aja. Tapi kalau misalnya sebatas desktop juga nggak apa-apa. Jadi nanti boleh diajukan kira-kira mau sampai hosting tampil gitu ya atau enggak. Itu dikembalikan lagi kepada kalian. Ya, memang saran saya sih semua bisa ya, bisa sampai hosting, jadi nggak capek buat tugas tapi nggak ke ini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau misalnya cukup, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Dan kita akan ketemu di pertemuan sesi presentasi ya. Presentasi di pertemuan 14. Jadi saya rasa, Yusuf, ada yang mau disampaikan lagi nggak?
Oke, Yusuf silahkan. Baik, paling ini ya, saya untuk kelebihan hosting dan kalau misalnya pakai hosting, kelebihannya itu yang pertama itu, jadi kalian itu kan ini lagi apa ya, lagi pada minggu ini, jadi eh, bisa gitu di kalian kelompok itu nggak usah apa ya, nggak usah ketemu, jadi kalian itu bisa ngerjain secara live coding di dalam hosting gitu. Jadi kerjanya bisa bareng-bareng kayak gitu ya. Enaknya hosting tuh kayak gitu ya. Hanya modalnya ya paling kayak gitu, koneksi internetnya mungkin kayak gitu. Paling itu ya kelebihan dari hostingnya. Sama bisa dilihat di mana-mana kayak gitu aja ya kelebihan hostingnya. Itu tergantung kepada kelas kalian masing-masing ya, apakah mau di hosting, apakah tidak, nggak apa-apa ya. Kalau waktu dulu itu per orangnya itu, udunannya itu dalam satu kelas itu per orangnya itu tergantung jumlah banyak kelasnya itu ya. Kalau dari saya itu waktu itu udunan 20.000 ya satu orangnya, 15.000 sampai 20.000 satu orangnya. Itu udah 1 tahun ya? 6 bulan nggak tahu 1 tahun si panjang hostingnya itu, kayak gitu ya. Kalau bisa 1 tahun, Yusuf, kalau memang ada hosting agar lama ya. Soalnya 6 bulan tuh nggak kerasa, 1 tahun aja nggak kerasa. Oh iya, paling ya setahun paling ya 15.000 sampai 20.000 satu orang, gitu ya udah yang setahun aja, jadi ya agak lama. Jadi hasil web yang sudah kalian desain itu nanti bisa di publish ya, di hosting dan bisa dilihat oleh orang yang menggunakan internet. Jadi kalau sekarang desain tapi nggak bisa tampil, jadi hanya sebatas di laptop kalian saja, kan sayang ya. Jadi silahkan nanti di collect dan diusahakan. Saya rasa bisa ada, saya rasa karena banyak kelas ya Yusuf, ini di 4 kelas ini dibuat aja nanti hosting, siapa yang mau hosting ya, siapa yang tidak, karena kalau hosting itu nanti enak saya menilainya, kalian tinggal kasih linknya saja ke saya, nanti saya tinggal cek. Jadi kalian tinggal kasih misalnya link website kalian, nah nanti saya tinggal cek. Intinya di dalam website itu harus memenuhi kriteria yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Itu harus ada teksnya, background-nya, harus ada teks bergeraknya, harus ada tabelnya, dan harus ada formnya. Jadi itu harus melengkapi ya, termasuk responsif diusahakan. Dan yang satu lagi itu keserasian, diusahakan presisi, terus serasi lah gitu. Untuk color, teks, tampilan ya. Diusahakan kontennya konsisten, yang seperti sudah saya share di awal. Kalau misalnya mau konsisten di travel, bahas travel detail gitu ya, dari hotel, terus boleh dalamnya ada kulinernya, boleh ada transportation-nya, guide segala macam. Kalau misalnya mau tentang beauty, kecantikan gitu ya, fashion. Sementara ini sih saya minta kalian konsisten berikut. Kalau ada tugas, kalian mau isi web kalian untuk e-commerce juga nggak apa-apa. Atau tentang produk lainnya, itu nggak apa-apa. Jadi untuk sekarang tugas saya minta konsisten di satu tema. Oke, ada lagi yang tanyakan nggak? Kalau tidak ada, nyalakan lagi kameranya, sekali lagi kita screenshot, nanti saya akhiri perkuliahannya. Ingatkan saya kalau belum saya hosting ya, recordingnya. Minggu kemarin saya kelupaan menggunakan akun, jadi kita nggak punya record untuk minggu kemarin, tapi nggak apa-apa ya untuk minggu sekarang. Saya rasa tidak ada pertanyaan, lancar ya, insya Allah ya. Tugas-tugasnya, semoga semuanya juga lancar terkendali. Mana nih yang lainnya? Belum nyala kameranya? Menyimak atau tidak? Alinsa, Cica, Evan, Fahrin, Fahmi, Feby, Fitri Nur, Rizka, Ilham, Herunisa, ada Mufli, ada Oki, ada Jov, Cica sama ya nih, Salma, Jose, Gali, Aluna, Nova, Nuri, siapa nih, siapa nih ya? Rifki, Salma, Alaya, Sri Arti, Rahayu, Syifa, Salma, Utari, Vina, Wildi, oke, semua dari
hari ini alhamdulillah cukup banyak. Oke, nggak apa-apa, lagi jalan. Oke, nggak apa-apa yang belum bisa on kamera. Saya ambil attendance hari ini, izin. Boleh senyum terbaik, smile. Oke, jempol. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yusuf ya, sudah handle untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan kalian bisa melanjutkan tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke saya dan di grup ya. Diutamakan di grup karena biar mewakili teman-teman yang lainnya. Oke, kalau tidak ada saya izin leave dan saya stop recordingnya, stop recording. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.